Terima kasih sudah hadir hari ini di depan gedung DPR. Sebelum kita memulai, saya mau mengucapkan turut berduka cita kepada 11 korban yang sudah meninggal dunia. Afan Kurniawan, Septinus Sesa, Sarinawati, Akbar Basri, Saiful Akbar, Rusdam Diansyah, Sumari, Reza Sendi Pratama, Iko Julian Junior, Andika Lutfi Falah, Budi Haryadi. Di sini saya bersama teman-teman mau memberi surat formil kepada DPR. Dan sebelum itu, bagi kalian yang bertanya kenapa kita kesini, karena saya adalah Ando Vida Lopez, warga Depok 2 Timur, rakyat Indonesia. Saya Abigail Limuria, warga Bogor. Saya Fatia Izati, warga Jakarta Selatan. Saya Jerome Bolin, warga Surabaya. Saya Jeremy Owen, warga Jakarta Barat. Saya Afu Utami, warga Jakarta Selatan. Saya Anderini, warga Bekasi. Ya, saya Jovial, warga Depok, juga sekarang Jakarta Selatan. Saya Rizwin dari Jakarta Barat. Saya Audrey dari Jakarta Barat. Saya Benny dari Jakarta Pusat. Kami banyak ditanya apa motivasi awal atau alasan dari dimulainya 17+8 tuntutan rakyat. Dan kami di sini ingin bilang bahwa ini semua didasarkan dari kekecewaan yang mendalam dan rasa berduka yang sangat dalam terhadap berbagai korban yang sudah meninggal dunia. 11 orang korban jiwa, 500 korban luka, dan 3.400 orang dikriminalisasi karena menyuarakan aspirasi mereka. Ini semua disebabkan oleh proses demokrasi yang cacat dan tidak sehat. Kalau dari awal terjadi proses partisipasi yang baik dan pemerintah mau mendengarkan warganya, ini semua tidak seharusnya terjadi. 17+8 tuntutan rakyat hadir dari kami warga biasa yang merasa resah karena tidak ada respon yang sesuai dari pemerintah dan aparat yang tidak terarah, melewatkan substansi dan cenderung represif sejak demonstrasi pada tanggal 28 Agustus tahun ini. Sehingga kami melihat perlunya sebuah daftar tuntutan bersama yang bisa mengukur respon pemerintah secara tepat dengan alur akuntabilitas yang jelas dan sebisa mungkin merefleksikan keresahan masyarakat seluas-luasnya. Maka dari itu kami rangkum dari beberapa sumber. Yang pertama, dari desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan melalui website YLBHI. Kedua, tuntutan 7 hari dari Salsa dan Jerome dari hasil rembukan jutaan rakyat di kolom komentar dan Instagram story. Juga dari siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dari pernyataan sikap Center for Environmental Law dan Climate Justice Universitas Indonesia, tentu saja juga dari tuntutan demo para buruh pada tanggal 28 Agustus, petisi dengan 40.000 dukungan di change.org yang meminta reformasi, transparansi, dan keadilan, dan terakhir Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Tuntutan ini kami pilih berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, yang merespon secara cepat dan tanggap terhadap berbagai kekerasan dan kriminalisasi yang terjadi. Kedua adalah kebijakan yang selalu kerap muncul di semua berbagai tuntutan yang tadi. Serta kami juga ingin menunjukkan keberpihakan kepada tuntutan para buruh yang demonstrasinya memulai semua proses ini. Namun kami melihat dokumen ini adalah dokumen hidup yang menjadi simbol bahwa rakyat memiliki aspirasi yang harus didengar oleh pemerintah. Dan tuntutan ini akan selalu bisa berkembang untuk ikut menangkap berbagai aspirasi lainnya. Terakhir, semangat kami adalah menangkap esensi dari kegelisahan warga, dan kami sangat-sangat menginginkan, kami kecewa dan sangat menginginkan pemerintah yang transparan, reformasi institusi dengan menyeluruh, serta pemimpin yang seharusnya berempati kepada warganya. Seperti yang aku sudah katakan, saya juga mau mengucapkan duka yang sangat dalam untuk semua korban yang sudah jatuh, baik yang ditangkap, yang dikriminalisasi, yang luka, yang mengalami trauma. Hanya satu pun itu sudah terlalu banyak menurut saya. Lalu soal tuntutan 17+8, bicara kronologi.
Sejak awal kami telah mengkomunikasikan tuntutan ini ke DPR lewat berbagai kanal. Pertama, hari Senin itu dimulai dengan tuntutan terbuka di media sosial yang berkembang secara pesat, dan saya yakin dengan perangkat media monitoring pemerintah mereka pasti sudah aware. Yang kedua, hari Selasa kami juga memfollow up lewat jalur informal dengan mem-WhatsApp beberapa perwakilan pimpinan DPR serta beberapa perwakilan partai politik. Yang ketiga, hari Rabu kami juga mengirim secara formal melalui surat email ke seluruh anggota DPR dan pimpinan DPR. Ada berapa tuh jumlahnya, Ando? 580. 580. Pada akhirnya kemarin pimpinan DPR bertemu dengan perwakilan mahasiswa dan direspon oleh Wakil Ketua DPR di malam harinya tuntutan 17+8 ini melalui postingan media sosial. Walaupun itu sudah terjadi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya. Oleh karena itu hari ini kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal, secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata. Jadi tolong Bapak Ibu, tolong dikerjakan tuntutan-tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan diupdate dengan terbuka dan jelas, karena kami juga butuh transparansi. Sudah saatnya rakyat Indonesia yang luar biasa ini memiliki pemerintah yang layak memiliki rakyat seperti ini. Salah satu pertanyaan yang sering ditanya, apakah realistis mengerjakan 17 tugas dalam 5 hari? Pertama, tuntutan-tuntutan ini bukan dibagi ke satu lembaga. Tuntutan-tuntutan ini dari 17, 2 atau 3 per institusi. Dari DPR, Polri, TNI, dan juga Presiden. Dan kalau kalian masih ingat teman-teman reporterku, tahun lalu di 22 Agustus, pasca putusan MK RUU Pilkada, bisa kok dikerjain dalam 1 malam saja? Jadi kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa kok luar biasa jikalau ada niatnya. Sekarang aku lanjut ke tuntutan-tuntutannya. Sejauh ini 13 baru dimulai, 4 malah mundur, 8 belum digubris. Beberapa di antaranya yang mundur. Kekerasan aparat, korban di Bandung, keterlibatan TNI masih terlibat, pembebasan demonstran, proses hukum aparat polisi, memang sudah ada yang dihukum, namun baru 1. Dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya. Tuntutan rakyat ada banyak, tapi salah satu sesuai dengan message kita, transformasi, reformasi, empati. Salah satunya adalah transparansi dalam anggaran. Tapi yang disuarakan adalah penyembuhan simptom, not the root cause, bukan akarnya. Kalau hanya disuruh berhenti flexing, hanya disuruh bersimpati di dunia online, itu menyembunyikan sesuatu, itu enggak menyembuhkan akar dari masalah, yaitu transparansi anggaran. Dan ini duit kita kemana aja. Sekian. Oke. Teman-teman mungkin mau banyak ada pertanyaan sekarang, tapi khususnya mungkin kenapa DPR gitu ya. Kalian kan udah ngirim juga, tadi udah dijelasin sama Abi kita, karena ya ini masalah bernegara, kami juga mau melakukannya semua secara formal. Makanya kami akan memberikan surat tuntutan kami secara resmi sekarang, secara offline. Saya pengen ngomong beberapa pointer saya. Pertama, setiap nyawa yang hilang, setiap keluarga yang berduka, dan setiap warga yang ditahan tanpa kejelasan adalah pengingat bahwa tuntutan ini bukan sekedar daftar poin. Ini semua adalah aspirasi yang nyata. Karena itu, 17+8 harus dipandang bukan sebagai pekerjaan administratif saja, tetapi sebagai panggilan untuk mengembalikan martabat dan keadilan bagi rakyat. Dan betul,
bahwa DPR adalah institusi yang sudah menyampaikan respons tadi malam. Mungkin kalian semua juga sudah melihat di Instagram DPR. Tapi di sini kami untuk mengingatkan bahwa dari 17 daftar itu, tugas DPR sebenarnya bukan hanya 3, tapi juga tugas mereka adalah untuk mewakili kami semua sebagai rakyat untuk memastikan 14 lainnya tercapai. Karena mereka adalah wakil rakyat. Kita juga memastikan DPR ingat dengan tuntutan jangka menengah 1 tahun selain ke DPR, ini ada di sini, untuk mereformasi sistem tata negara secara besar-besaran. Itu yang penting, yang kami mau adalah reformasi instansi-instansi yang tidak bekerja dengan baik. Dan banyak pertanyaan, apa yang terjadi kalau misalnya ini semua tidak dilaksanakan setelah besok 5 September? Sebenarnya kami naruh tenggat waktu 5 September sebagai alat ukur yang jelas untuk menilai keseriusan dan prioritas pemerintah terhadap tuntutan kami. Kalau udah lewat jangka waktunya, rakyat bisa menilai sendiri dan menentukan langkah selanjutnya. Karena ini semua aspirasi rakyat, kami kembalikan juga ke rakyat untuk menilai. Dokumen ini adalah early warning. Ini apa yang harus pemerintah lakuin, dan kami juga paham betul bahwa mungkin banyak aspirasi lainnya yang belum masuk dalam list ini, makanya ini semua adalah living document ya teman-teman. Mungkin kedepannya bisa jadi 17 plus 8 plus 4 plus 5 atau 17 plus 8 plus 45, tapi yang pasti ini sudah kami buat setransparan mungkin, seramping mungkin, bahkan dikasih to-do list, dan dikasih tracker pula, jadi ya jelas tuntutan kami hari ini, dan kami harap Bapak Ibu di dalam gedung ini dapat melaksanakan semuanya. Ada anggota? Ya, ada anggota. Rike dan Andre Rosiade. Bang, mungkin boleh Kak Bang Nel kirim dulu. Di depan semuanya ya? ya, Di depan semuanya? foto dulu ya. Foto dulu. Munduran guys. Munduran, biar dapat semuanya. Ini nggak tanya jawab dulu. Lihat tengah dulu. Oke, sekarang semua lihat kiri. Tengah lagi. Ada suara media. Mbak. Sekarang lihat kanan semuanya. Biar cepet. Yuk. Oke. Ajak Bapak Andre. Ya. Kebetulan kita ada kehadiran salah satu anggota DPR ya. Tengah aja. Teman-teman, Selamat datang Pak. terima kasih sudah hadir ya. Saya Pak Kawendra. Ya. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di DPR. Saya Pak Kawendra dan Teh Rike ditugaskan. Lalu ada Pak Akbar, anggota DPD RI yang juga Wakil Ketua MPR. Kita ditugaskan oleh pimpinan DPR Pak Dasko tadi untuk menerima teman-teman sekalian, untuk mendengarkan aspirasi teman-teman, bahwa ingin kami tegaskan lagi bahwa DPR sangat terbuka terhadap seluruh aspirasi dari seluruh masyarakat. Kita membuka diri dan kami tegaskan lagi bahwa kita sudah sepakat untuk menghilangkan tunjangan yang sesuai tuntutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuka diri, masukan aspirasi kita akan laksanakan. Ketiga juga tadi kemarin juga sudah sepakati kunjungan kerja luar negeri juga di moratorium. Nah, insya Allah kita akan melakukan transformasi ke depan menjadi yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan harapan dari teman-teman sekalian. Mungkin ada yang disampaikan, silakan. Bapak, terima kasih kehadirannya Bapak Ibu. Saya Rizwin, saya warga dari Jakarta Barat, Bapak. Hari ini kawan-kawan kesini, kita urusan bernegara, kita taat prosedur, kita tertib administrasi, Bapak. Sehingga dokumen ini kami akan menyerahkan secara administratif. Kami taat, Bapak. Kami mau ke samping untuk
ke bagian persuratan untuk dimasukkan secara formal dan kemudian bisa ada tanda terima dokumen. Jadi semua prosedur kita ikuti. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama, kita sama-sama rakyat Bapak Ibu, kita bersama-sama berjalan ke gerbang samping untuk memasukkan surat ini. Boleh nggak saya usulkan? Jadi kan, saya ini kan anggota Badan Aspirasi Masyarakat. Jadi ini kan dokumen ini nanti dari Sekretariat Jenderal DPR akan ke Badan Aspirasi. Akan ke kami juga kok. Nah, lebih baik diserahkan ke kami. Nanti kami yang bikin tanda terima. Jadi bahwa bukti dokumen teman-teman sudah diterima secara resmi oleh DPR RI dan dokumen ini akan kami serahkan langsung kepada pimpinan DPR. Jadi lebih cepat prosesnya. Baik, gitu loh. Teman-teman, apakah setuju dengan proses ini? Ya, bisa ada tanda terima ya berarti Bapak. Baik. Oke, kalau gitu. Teman-teman kita serahkan. Oke. Mana spidolnya mana sini? Ada tanda tangan. Ada. Ya udah, tanda terima, tanda tangan di kopinya. Oke. Ya. Boleh. Sini saya tanda tangan. Terima kasih Bapak. Kita tanda tangan. Bertiga. Tadi tanda tangan. Pak. Oke. Ada tanda terima ini mana, Pak? Di mape mana mape? Teman-teman media ada yang bawa tulisan nggak? Kertas? Ada yang punya kertas? Boleh pinjam, boleh minta. Ada dua. Atau di mape itu? Sini boleh saya tanda tangan. Ya silakan Pak. Dengan ini nama saya gitu ya Pak. Ini menerima dokumen arsip. Menerima arsip Nama Mbak itu saya. 17/8. Andre Rosiade. Rosiade Ya. dari fraksi. Saya Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Gerindra, anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Badan ya, aspirasi masyarakat. Sabar ya teman-teman. DPR RI menyatakan telah menerima. Ya, menyatakan telah menerima dokumen yang diserahkan. Ya, oleh 17+8 tuntutan. Informasi empati. Kita kasih tanggal ya Pak. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 4 September 2025. Satu hari sebelum 5 September 2025. Saya tanda tangan ya Mbak. Tuh, nomor anggota saya tulis Pak. Terima kasih banyak. Coba difoto, dibalik Pak. Biar benar nih, biar media tahu. Ini ya tanda terimanya. Tanda terima ya dikasih lihat. 2 kali aja. Iya. Ini kamera bang. Mungkin Terika mau menyampaikan tambahannya. Ya. Terima kasih untuk seluruh rakyat dan seluruh jaringan Indonesia dalam dan luar negeri yang telah menyampaikan tuntutan rakyat 17+8. Insya Allah kita pihak yang memang berwenang di dalam memenuhi ini. Tentu saja secara pribadi dan kami yang hadir di sini menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban yang kemarin dalam peristiwa September gelap setidaknya bagi saya pribadi. Dan tentu saja kami juga mohon dukungan karena ini juga lagi rapat resmi. Mudah-mudahan tuntutan rakyatnya bisa ditambah, yaitu kita sedang rapat dengan Kemendag. Ini kita lari ke sini untuk menerima teman-teman, yaitu turunkan harga kebutuhan pokok. Apakah bisa didukung? Saya kira ini penting dan kelangkaan pangan sedang terjadi. Kami meminta untuk segera distribusi dan harga pangan diturunkan. Yang kedua juga adalah menolak
impor telah diputuskan, tidak ada impor untuk sekarang ini. Itu juga mohon impor pangan untuk segera diatur. Yang ketiga adalah mohon dukungannya menolak kenaikan iuran BPJS. Mohon itu bisa dimasukkan. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman, tadi disampaikan Terika, saya ingin sampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan operasi pasar 1,3 juta ton beras saat ini, di mana dilakukan di 7.282 kecamatan. Allah, beras kita ada, kita surplus beras. Lalu dalam sejarah Indonesia saat inilah stok beras terbesar. Jadi tidak usah khawatir, pemerintah sekarang melakukan operasi pasar. Insya Allah masyarakat bisa menikmati beras dengan minyak harga yang goreng, normal. gula, BBM sampai 5 September. Seberapa optimis itu bisa terkejar semuanya? Ya, tentu kemarin kan pemerintah kita juga sudah menerima perwakilan PMSI ya, pimpinan DPR sudah menerima perwakilan PMSI dan juga teman-teman kelompok Cipayung ya. Yang jelas kita sedang berkoordinasi baik di internal dan berbagai instansi agar berbagai tuntutan ini bisa kita penuhi. Mohon doa dan dukungan. Apa? Mana saja yang sudah diproses? Tim investigasi sudah dibentuk, sedang berjalan. Tadi juga sudah rapat begitu ya Bang dengan pimpinan gitu ya? Ya, pimpinan DPR Malam, Pak. semuanya dalam proses, kita jalankan prosesnya secara transparan supaya ini bisa segera. Jadi harapan tuntutan masyarakat bisa kita penuhi. Ini pimpinan DPR lagi bekerja. Terima kasih. Tim investigasi itu sudah sampai mana berarti? Nanti biar pimpinan DPR yang mengumumkan ya. Segala hal ya, tugas kami adalah saat ini menerima aspirasi dari teman-teman. Kita akan serahkan nanti seluruh kewenangan perkembangan. Ya. Kami investigasi unsur dari mana saja? Ya, nanti pimpinan DPR yang mengumumkan. Ya, nanti kita tunggu kewenangan pimpinan yang mengumumkan. Ya, Bang, oke. yang paling mendesak Bang minta tolong pertanyaannya soal 3.000 lebih yang ditangkap demonstran saat Ya, ini. kemarin kan sudah diusulkan oleh teman-teman mahasiswa kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR kan sudah menanggapi kemarin bahwa pimpinan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian, ya, bahwa untuk demonstran yang melakukan aksi secara damai dan juga memang tujuannya murni penyampaian aspirasi tentu akan dibantu. Itu kan sudah disampaikan oleh pimpinan DPR. Kita tunggulah, kan masih berproses ya. Sekarang juga kan Komisi 3 masih rapat sama Ya. Polri, sama Ya. TNI, nggak sekalian disampaikan? Ya pasti dibahas sama mereka di dalam ya. Hentikan represivitas aparat, Ya. bebaskan teman-teman yang Oke. kemarin berdemo dengan tujuan yang baik. Mohon dukungannya untuk dibebaskan, turunkan harga kebutuhan pokok, tolak kenaikan iuran BPJS. Dan itu Kalau aja. tadi kan pimpinan ada rapat sama ketua fraksi, selain yang emang udah dasarnya tunjangan yang dihapus, ada bocoran apa lagi nggak yang mengenai 17+8? Yang pasti kesepakatannya kita lagi terus melakukan transformasi untuk kebaikan DPR ya. Bagaimana DPR betul-betul bisa bekerja melayani masyarakat. Jadi tunggu saja, nanti akan diumumkan hasil transformasinya oleh pimpinan DPR. Ya Mas ya, terima kasih. Pak Ya. Andre, Bu Rika, untuk menutup mungkin kami ingin mengingatkan lagi bahwa 17 daftar ini yang kami titipkan, dari 17 daftar ini yang kami titipkan kepada DPR bukan hanya 3 yang diassign ke DPR Pak, tapi juga 14 lainnya ke institusi-institusi lainnya. Jadi kami mohon sangat dibantu dan dengan ini kami terima tanda terima dari tuntutan rakyat. Kami minta keseriusan dari DPR untuk mengawal semuanya, termasuk 8 yang jangka panjang, dan kami akan terus mengawal. Kita tidak berhenti. Kami tunggu update yang nyata, Pak. Ya. Semoga sesemangat RUU Pilkada kemarin tahun lalu kan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dengan itu pernyataan formal dari beberapa penggagas 17+8 tuntutan rakyat sudah selesai. Sekarang kami buka sesi Q&A untuk kami yang mundur atau Oke, aman? Takutnya terlalu dekat dimarahin lagi. baik dengan ini Di tengah aja boleh Mbak? Di tengah aja. Nah, dengan ini kami buka sesi Q&A, silakan satu persatu.
Deadline-nya tanggal 5 September kan yang terdekat kan. Kalau misalnya melewati tenggat itu dan tuntutan belum dipenuhi gimana, Mbak? Tadi sebenarnya Cia sudah menjawab ya. Ya, kami akan membiarkan rakyat yang menilai sendiri dan mereka juga bisa formulasikan sebenarnya tindakan selanjutnya apa. Jadi sebenarnya nggak dari kami tapi dari rakyat, karena ini balik lagi ini adalah cuman perpanjangan tangan suara rakyat. Dan kalau tanggal 5 nggak selesai, itu bukan di kita, itu Di tingkat mereka. keseriusan mereka, bukan di kita. Soal sikap BMSI dan teman-teman yang kemarin audiensi dengan DPR dan hari ini dengan Istana, ada tanggapan juga? Saya pertama mengucapkan bahwa kemarin juga saya berbicara dengan Ketua BEM FHU yang menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan perwakilan Universitas Indonesia yang datang kemarin. Tetapi soal siapapun yang datang, semuanya oke untuk datang. Kami juga warga, kami juga rakyat, kami juga punya hak untuk datang. Kan ini pintu DPR, seperti kata Ketua, kan terbuka untuk semua. Ini bukan soal siapa dan kapan mau datang. Saatnya rakyat datang ke pintu DPR dan menyampaikan aspirasinya. Artinya tidak keberatan dari teman-teman? Lagi teman-teman yang lain? Terakhir kali ya, seberapa optimis teman-teman semua terhadap respon dari DPR sendiri dan ketika untuk mereka melunasi tuntutan ini? Mungkin jawabannya adalah kita ya optimisnya bukan berasal dari DPR, tapi optimisnya dari semangat warga semua yang udah ikut nge-repost, share, dan gerakan ini sudah menjadi sangat masif dalam 4-5 hari. Optimis kita berangkatnya dari situ sih, bukan ke DPR. Kami melihat ini menjadi momentum di mana warga dari segala lapisan bisa sama-sama menuntut gitu, come together, secara bersama-sama bersatu, mengawal dan menuntut kepada pemerintah yang harusnya bertanggung jawab kepada kita. Jadi kami berharap ini jadi bentuk milestone baru gitu ya, sebuah titik mulai baru di mana ke depan kita bersama-sama mengawal pemerintah kita. Dan momentum itu sendiri kalau misalnya aksi-aksi ke jalan sudah mulai berkurang, apakah itu artinya momentum itu sudah turun atau seperti apa ya? Tentu tidak, karena saya yakin walaupun mungkin 17+8 ini tidak semuanya dijalankan, ada satu yang sudah pasti, yaitu momen ini sudah menjadi edukasi politik yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah lebih banyak warga yang lebih aware, yang lebih paham proses politik, yang sudah paham demokrasi, paham hak-hak mereka, paham bahwa aspirasi mereka boleh didengar, dan mereka udah tidak mau diam lagi. Oleh karena itu, walaupun sudah protes di jalanan sudah mulai berkurang, tapi semangat dan tuntutan itu tidak akan berkurang. Dan kami juga sadar bahwa mungkin 17+8 tuntutan rakyat ini tidak sempurna. Kami sadar. Kami sangat terbuka kok, 17+8, +4, +5. Sangat terbuka. Yang tuntutan rakyat. Hari ini Jadi tekanan-tekanan yang diberikan ke pejabat-pejabat itu bisa dilakukan melalui sosial media atau dengan mengambil di jalan atau seperti apa? Ya, tekanan-tekanan yang diberikan kepada pemerintah dan DPR itu sendiri bisa di launching dengan kampanye sosial media atau juga dengan voting atau semacam itu di jalanan. Teman-teman, tidak ada perbedaan ya antara di online maupun di offline seperti kita-kita ini yang lagi di jalanan. Semua tidak ada perbedaan, semua adalah rakyat Indonesia dan suara kita mau itu di udara, mau itu di daratan, mau itu di lautan, semuanya adalah suara yang sama dan harus didengar oleh pemerintah kita. Karena kita bayar pajak, kita bayar mereka. Mereka harus dengarkan kita. Terima kasih. Hari ini kan Mbak Puan meminta rapat dengan fraksi-fraksi yang lain dan itu diumumkan hanya ada 2 reformasi DPR, yang di moratorium kunker luar negeri dengan tunjangan. Itu hanya 2 reformasi itu. Mungkin ada tanggapan soal 2 poin. Kenapa kami menaruh tuntutan yang 8 untuk jangka panjang 1 tahun? Karena kami juga sadar betul kalau transformasi yang sangat mendalam itu akan membutuhkan waktu. Tapi yang kami minta adalah tanda keseriusan yang sudah dimulai dari minggu ini. Kami melihat itu sebagai tanda keseriusan ke depan mudah-mudahan. Dan yang penting sekali lagi diulang adalah kami akan terus pantau agar itu tidak berhenti di satu meeting Ibu Puan saja hari ini, tapi memang benar-benar berlanjut ke dalam dokumen-dokumen formal, ke dalam peraturan-peraturan yang diperlukan, juklak-juknis yang diperlukan, dan memang bisa mentransformasi ke depan. Satu lagi terakhir saya juga mau menyebutkan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu bisa menjadi ruang untuk kita bisa mentransformasi lebih lanjut siapa yang bisa mewakili kita di DPR. Kami merasa ini adalah waktu yang tepat untuk kita merevisi kembali seperti apa kandidat-kandidat calon anggota DPR yang kita miliki sebagai kandidat. Karena ini semua berawal dari hulunya. Kita harus punya kandidat-kandidat yang berkualitas, yang kompeten, yang berempati sama rakyat. Karena tugas mereka satu-satunya adalah mewakili kita semua sebagai rakyat. Jadi kalau mereka
mereka tidak bisa berempati sama kita, mereka sudah gagal dan tidak punya kompetensi terhadap tugas mereka satu-satunya. Artinya 2 poin itu untuk dalam waktu dekat sudah cukup ya, reformasi 2 poin itu tadi. Tadi sekali lagi kita cukup realistis melihat bahwa ini adalah tuntutan yang poinnya adalah kita datang bersama sebagai rakyat, biar rakyat yang menilai sendiri apakah itu cukup atau tidak. Dan buat teman-teman semua, sudah banyak sekali website yang men-track website organik yang dibikin oleh banyak sekali dari masyarakat sendiri, dan kita bisa nge-track sama-sama. Di situ ada checklistnya, ada yang sudah dilakukan, ada yang belum dilakukan dan sebagainya. Jadi kita semua bisa mantau bareng-bareng, kita bisa lihat website-website, bisa di-search di sosial media juga, bisa di-search di Google, dan kita bisa mantau bareng-bareng supaya jangan sampai berhenti di sini. Dan di website itu juga ada kolom untuk tambahan tuntutan. Jadi kalau kalian ada tuntutan sendiri, silahkan ditulis di situ. Nanti sebisa mungkin pasti ya kita semua akan ikut menyuarakan. Saya mau nambah satu, kemacetan. Terima kasih. Sebagai warga Depok. Ya, semua setuju. Polusi udara. Ya, untuk menutup, terima kasih banyak Bapak Ibu, Mbak Mas Media yang sudah menyempatkan di sini. Kami cuma ini adalah hal yang bisa kita lakukan. Kita punya platform, kita punya suara, kita bantu suarakan. Tapi memang kami melakukan apa yang kami bisa lakukan. Yang benar-benar harus menjadi tokoh utama bukanlah kami, bukan individu-individu ada di depan sini. Kami melanjutkan perjuangan teman-teman yang justru tangkap, yang meninggal dunia. Mereka yang harusnya menjadi tokoh utama dari perjuangan kali ini. Terima kasih banyak. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kalau ada tuntutan atau demonstrasi dari depan,